Bab 2440. Senior Dai ingin bertemu. Apa yang telah terjadi? Benji Dai sedikit mengernyit. Tidak apa-apa. Aku sudah memeriksanya dan hanya menemukan bahwa dua pola formasi sudah sedikit menua, jadi aku memperkuatnya sedikit. Kultivator menunjuk ke arah lokasi itu. Setelah Benji Dai melihatnya, memang tidak ada masalah. Sepertinya aku terlalu khawatir. Benji Dai menarik napas lega. Di luar ada begitu banyak formasi peringatan dan sastra jimat, ditambah lagi ada kultivator yang menjaganya. Apa yang bisa terjadi dengan pusat formasi? Yang paling penting untuk diketahui sekarang adalah mengapa Master Obat bisa tiba-tiba menyerang. Hal ini membuat Benji Dai tidak bisa tidak menahan niat membunuh di dalam hatinya. 4 alam fase penilaian. Hatinya benar-benar sakit. Jangan lihat orang-orang yang ada di kapal spiritual ini tampaknya hanya pendamping dan tidak terlalu terlihat. Tapi di sekte iblis ada berapa banyak kultivator dan alam fase penilaian. Setiap pengurus senior di sekte ini adalah petarung dengan kekuatan terbatas. Pada akhirnya, mereka tidak melakukan apa-apa, dan malah berlaku konyol bertarung di laut badai, dan kemudian mati di tempat seperti ini. Awalnya sudah berhasil bernegosiasi dengan guru negara geng dan yang lainnya, mereka hanya mencari seorang master obat. Mengapa semua orang tiba-tiba menyerang dan membuat segalanya menjadi tak kendali? Hal ini harus diklarifikasi, untuk mengetahui siapa dalangnya. Ruang rahasia. Berbeda dari suasana tawa sebelumnya, mereka yang sudah berfantasi untuk menangkap Eric Kin dan yang lainnya. Suasananya menjadi menyeramkan, dan ekspresi semua orang tampak kusut. Pria tua berbaju hitam itu bahkan kehilangan lengannya, dan duduk di samping dengan lesu. Mereka bertarung tanpa alasan dan hampir kehilangan nyawa mereka. Sampai sekarang, mereka semua bahkan tidak tahu apa alasannya. Pria berjanggut pendek itu berlutut di tengah, melaporkan situasinya kepada orang-orang dengan wajah ketakutan. Maksudmu, kamu hanya menambahkan beberapa kata, dengan menyebut master obat yang bersembunyi sebagai kultivasi iblis, dan orang-orang ini langsung marah. Benji Dai tampak tidak percaya. Menurut logikanya, tidak ada yang salah dengan ucapan pria berjanggut pendek itu. Bukankah dengan kebohongan, para master obat akan lebih mudah untuk menerimanya? Lagi pula, ketika guru negara geng dan yang lainnya ingin menangkap orang, mereka sudah menyetujui pemeriksaan itu. Ini seperti menjatuhkan harga diri. Selain itu, pria berjanggut pendek adalah muridnya, karena dia cukup handal, dia diatur untuk melakukan hal semacam ini, dan dia tidak mungkin membuat kesalahan fatal. Tapi sebenarnya, pengurus Zhang bilang mereka bukan marah karena kebohonganku ketahuan, tapi karena master obat yang bernama Peng. Pria berjanggut pendek yang juga terluka saat ini, menggertakkan giginya. Setelah itu, dia memberitahu semua orang tentang tindakan Nicholas Peng. Ekspresi semua orang berubah sekarang. Tidak ada orang idiot di ruangan ini. Perkataan Nicholas Peng ini, tidak mungkin tidak membuat para master obat marah. Bajingan ini mengadu domba kita. Pria tua berpakaian hitam itu sangat marah ketika dia mendengar ini, dan menendang meja pendek yang ada di depannya. Jika kita membiarkan orang macam ini tetap berada di kapal spiritual, cepat lambat akan terjadi masalah lagi. Menurutku, untuk menghilangkan semua masalah, kita harus segera memusnahkannya. Adik ketiga, tenang. Aku khawatir masalah ini tidak sesederhana itu. Mata Benji Dai berkedip beberapa kali. Dia sebagai ketua sekte dan orang yang bertanggung jawab atas penangkapan master obat. Selain kultivasi, Benji Dai juga memiliki pikiran yang dalam. Ketua sekte, orang ini memiliki niat buruk, apalagi yang bisa dikompromikan. Kata lelaki tua berpakaian hitam itu. Bisa sesederhana itu. Mengapa orang ini tiba-tiba membuat marah master obat?
dengan mengatakan bahwa jika mereka keluar, maka kita akan mengkhianati mereka, dan Master Obat pasti akan melakukan penyerangan. Benji Dai bertanya dengan mencibir. Ini menunjukkan bahwa anak ini khawatir bahwa dia atau teman-temannya akan ditemukan, dan orang-orang inilah yang akan ditangkap oleh para bajingan itu. Hati semua orang melompat ketika mereka mendengar ini. Setelah kemarahan awal, mereka sedikit dibangunkan oleh Benji Dai, dan mereka juga mengerti. Ketua sekte, apa yang harus kita lakukan? Kata wanita tua itu. Nicholas Peng ini seharusnya datang ke sini dengan 4 orang. Sebelumnya Alexius Liu mengikutinya, dan dia adalah salah satu dari 4 orang itu. Mata Benji Dai berkedip. Kembali ke tempat kalian masing-masing. Obati luka kalian, dan tetaplah diam, serahkan masalah ini padaku. Inilah saatnya dirinya harus bertemu dengan orang-orang ini. Tepat ketika Benji Dai dan yang lainnya bertemu diam-diam, Eric Qin juga berjalan ke aula. Pada saat ini, Master Obat yang bersemangat tidak bubar, dan membual tentang penampilan heroik mereka sebelumnya, atau mengutuk Benji Dai dan yang lainnya karena tidak berguna. Tidak tahu juga siapa yang menjadi dalang dari semua ini. Banyak Master Obat mengeluarkan spirit wine yang berharga dari dalam tas penyimpanan. Aula penuh dengan aroma wangi anggur. Setelah pertempuran ini, sekelompok Master Obat yang belum saling kenal juga saling berkenalan, dan hubungan mereka menjadi cukup harmonis. Saling meminum spirit anggur, seperti mereka telah memenangkan pertempuran. Kelihatannya suasananya lumayan bagus, kata Eric Qin tertawa. 4 orang dari Sekte Iblis meninggal dan guru negara geng juga memiliki banyak korban, sedangkan mereka, tidak ada orang yang terbunuh atau terluka, dan tujuan mereka tercapai. Lumayan. Kamu tidak tahu berapa banyak usaha yang aku lakukan. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah selesai? Nicholas Peng melirik Eric Qin. Setelah pertempuran ini selesai, Benji Dai yang tidak bisa mendirect masalah ini, langsung terbang ke kapal spiritual, untuk melihat apa yang sudah Eric Qin lakukan di kapal spiritual. Sudah beres, tapi kamu harus bersiap, selanjutnya Benji Dai mungkin akan menyerangmu, kata Eric Qin. Aku jelas sudah mengkambing hitamkan mereka, dan di dalam kerumunan masih ada mata-mata mereka, jadi tidak mungkin mereka tidak curiga, kata Nicholas Peng dengan ekspresi terdiam. Apa yang kamu rencanakan? Kamu ingin aku berkata apa? Tidak, ayo kita pergi bersama nanti. Eric Qin menggelengkan kepalanya. Saat keduanya sedang berbicara, pria besar berkulit hitam itu datang dengan kendi anggur. Pengecut. Awalnya dia ingin berbicara dengan Nicholas Peng, tetapi ketika melihat Eric Qin yang ada di sebelahnya, pria besar berkulit hitam itu tersenyum dingin dan tidak bisa menahan diri untuk mendengus. Suara pria besar berkulit hitam itu tidak kecil, bahkan jika dia hanya mendengus rendah, dia masih menarik perhatian banyak Master Obat. Dan setelah melihat Eric Qin, banyak orang juga terkejut, dan menunjukkan penghinaan. Teman seiman, aku sangat mengagumi kamu, tetapi aku menyarankan kamu untuk menjauh dari orang-orang pengecut seperti ini. Orang-orang ini tidak dapat diandalkan. Dia menepuk bahu Nicholas Peng, dan pria besar berkulit hitam itu langsung berjalan pergi. Sepertinya kamu salah paham, kata Nicholas Peng dengan suara ceria. Eric Qin tersenyum tipis tanpa menjelaskan apapun. Sebelumnya ketika semua orang menyerang, Eric Qin berlari untuk mengubah pola formasi, tetapi di mata orang luar, menganggap dia tidak berani bertarung dan menyusut di kapal spiritual seperti kura-kura. Sebenarnya, Darendo ini memiliki kepribadian yang baik. Sebelum bertarung, dia telah bergegas ke depan untuk membantu pelatihan obat, tetapi emosinya agak terlalu lugas, kata Nicholas Peng sambil menggelengkan kepalanya. Mereka sekarang tidak mengerti kamu, tapi cepat atau lambat mereka akan mengerti. Tidak apa-apa.
Eric Qin berkata dengan tenang. Master Obat, jika kamu berkenan, Senior Dai meminta Master Obat untuk mendiskusikan sesuatu. Pada saat ini, pria berjanggut pendek keluar, lalu merangkulkan tangannya ke arah Nicholas Peng dan tersenyum. Nicholas Peng mengangkat alisnya, dia tidak menyangka dia akan datang secepat ini. Aku akan pergi bersamanya, boleh kan? Kata Eric Qin. Tentu saja. Pria berjanggut pendek berpikir, mereka berdua mungkin ada hubungannya dengan masalah ini, jadi tidak ada masalah jika memanggil mereka secara bersamaan. Ada apa, Saudara Peng? Benji Dai ingin mencari masalah denganmu. Tanya seorang master obat yang mendengar ini. Bersambung.